Bapak Ibu. Flora. Shalom. Shalom. Apa kabarnya nih hari ini? Puji Tuhan baik semua. Kita semua selalu dalam limpahan kasih Tuhan. Amin. Mari kita memberikan senyum kita yang cermat walau dalam media Zoom. Pastinya senyum kita akan memberikan suatu energi positif kepada teman-teman kita. Senyum dong. Senyum, oke. Senyumnya pada manis-manis ya. Oh pasti. Kita percaya bahwa kita semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Dalam Mazmur 71 ayat 8 berbunyi, mulutku kepadamu dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Sekarang marilah kita tinggalkan sejenak semua masalah kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, karena kita tahu dan percaya bahwa ada penolong kita yang selalu hadir dalam hidup kita. Ada yang selalu setia mendampingi hidup kita dalam suka maupun duka. Dialah sobat kita yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih. Ya, Yesus adalah sobat kita yang paling setia. Mari kita semua memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sungguh Yesus, Kau adalah sobat kami yang setia di dalam suka duka kami. Engkau selalu menemani kami, menghibur hati kami, sehingga kami menjadi sukacita. Mari kita nyanyikan lagu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi sobat kami yang setia. Engkau bersedia mendampingi hidup kami di saat kami bahagia, saat kami susah, saat kami ketakutan, saat kami kesulitan, saat kami khawatir. Dan kami bersyukur padamu Tuhan. Sekarang kami mau berdoa dan memanjatkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Marilah kita buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu mendampingi hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, kuatkanlah kami di saat kami jatuh, di saat kami lemah, di saat kami ketakutan, di saat kami khawatir. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih yang selalu menopang kami, bahkan di saat tersulit sekalipun. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam menghadapi hari-hari kami, karena Engkau mengajarkan kami, bersyukurlah dalam segala hal. Ajar kami selalu mengandalkan Engkau, Tuhan. Ajarkan kami untuk bersyukur atas kasih setiamu yang selalu mendampingi hidup kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidupku. Dan kini Tuhan, kami mau menyanyikan lagu syukur kami kepadamu. Mari kita naikkan lagu syukur kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita naikkan hati yang penuh syukur bahwa Tuhan Yesus telah mengumpulkan kami di sini. Bahwa kasih-Mu selalu besar dan selalu baru bagi kami. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan pernah habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Mari kita nyanyikan mazmur bagi Tuhan. Tuhan adalah terang keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuhan adalah gada dan keselamatanku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap nafas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini untuk kami dapat berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu yang Maha Agung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak atas rencana-Mu yang begitu indah pada malam hari ini, sehingga kami dapat berkumpul dan berjumpa dengan sanak saudara kami dan juga berjumpa dengan sahabat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir dalam setiap langkah hidup kami. Kiranya Kau selalu membangkitkan semangat kami bahwa segala permasalahan yang kami hadapi, Engkau selalu terbuka tangan-Mu untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari-hari yang kami lalui dengan penuh sukacita, dan Kau berikan kami kesehatan sehingga kami bisa terus menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, sehingga kami saat ini bisa berkumpul dalam PD Kalvari Online. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah hadirkan aku di persekutuan doa karismatik Kalvari Tuhan. Itu semua karena Kau sangat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan dan penyertaan-Mu hingga kami dapat berkumpul bersama saudara-saudara kami pada malam hari ini untuk kembali memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini Tuhan, hingga kami dapat berkumpul pada malam hari ini lewat PD Kalvari. Tuhan, pada malam hari ini, biarlah rencana-Mu ya Tuhan yang terjadi dalam keluargaku. Aku serahkan hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Penyertaan dan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami selalu menguatkan kami. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di salib yang telah menebus kami dari dosa, dan Engkau telah memulihkan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus-Mu yang mendampingi hidup kami. Dan kami bersyukur bahwa anggur baru telah Engkau curahkan untuk hidup kami. Sekarang
Kami mau menyanyikan lagu pujian dan syukur kami dengan bersorak-sorai dan memuji Engkau. Karena anggur baru telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita terus bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan, karena anggur baru telah dicurahkan dalam hidup kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya dan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sorak-sorai dan kemenangan hanya untuk Tuhan Yesus. Ya, sungguh Engkau hebat Tuhan, Engkau Allah yang paling hebat dan Engkau telah memulihkan hidup kami Tuhan. Sekarang kami mau datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami percaya Engkau hadir di sini, hadir di hadapan kami, memeluk kami, menguatkan kami. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kuatkan kami, hiburlah kami, izinkan kami menyembah-Mu Tuhan. Terimalah persembahan penyembahan kami Tuhan.
menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Dan kami menyanyikan lagu haleluya, haleluya dan haleluya kepadamu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Nyanyikan lagu haleluya, nyanyikan lagu Pujilah Engkau Yesus, karena
Terima kasih Tuhan, Engkau begitu hebat dan begitu baik padamu. Terima kasih Tuhan atas hadir-Mu dalam pujian dan penyembahan kami. Ya Tuhan, kami rindu akan firman-Mu, akan pengajaran. Ya Tuhan, berkatilah pewarta kami yang hadir pada malam hari ini, Ibu Anastia Endang Haryati, yang mau menyampaikan firman dengan tema jangan takut. Semoga firman yang disampaikan semakin menguatkan dan meneguhkan pikiran dan hati kami kepadamu. Dan kami Tuhan, kami manusia lemah, bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami setiap firman yang disampaikan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, kami persilahkan untuk Ibu Endang. Ya, suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke. Sudah terdengar, Bu. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Tuhan, luar biasa. Mari kita lambaikan tangan kita. Shalom, salam kenal. Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan, kita berkumpul di Zoom. Walaupun cuma 20 orang, tapi pasti ada mujizat terjadi pada malam hari ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, dalam Kristus ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya adalah Anastasia Endang Haryati. Saya sudah menikah, dikaruniai satu orang putri. Saya perutusan dari PT EDKK Santa Clara, Bekasi Utara. Dan saya terima kasih kepada Bu Febi yang telah mempercayakan saya untuk membawakan firman pada malam hari ini. Tema saya sudah tahu Bapak Ibu, yaitu jangan takut. Saya mohon share screen dulu ya sebentar. Oh, gitu. Bentar ya Bapak Ibu, ini ada masalah nih sebentar. Nah, sudah kelihatan kah? Halo? Sudah, Bu Endang. Oke. Sudah. Maaf, tadi ada gangguan teknis sebentar. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya menanyakan, apakah di antara Bapak Ibu pernah mengalami rasa ketakutan? Pernah. Pernah. Dan bagaimana ekspresi kita ya Bapak Ibu ketika kita mengalami ketakutan? Sebentar.
Nah, ketakutan kita, apakah ada ekspresi kita ketika kita mengalami ketakutan, yaitu kecemasan, rasa bodoh, marah besar, kaget, wow, kadang garu-garu kepala, pusing. Apakah ekspresi ini menggambarkan dalam diri kita ketika kita mengalami ketakutan? Pasti ya Bapak Ibu, karena di dalam dunia ini manusia pernah mengalami ketakutan. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk sosial yang menghadapi berbagai masalah dalam kehidupannya. Ketika ketakutan itu datang Bapak Ibu, maka perasaan kita akan takut, hati kita akan kecil dan ciut. Apalagi bila Bapak Ibu mempunyai suatu kekuatan, pasti kekuatan tersebut akan sirna dan pupus dan tidak bisa menopang hidup kita. Apalagi kalau Bapak Ibu pintar ataupun bisa berinteraksi, tetapi dengan ketakutan itu akan sia-sia dan kita tidak bisa bergerak dengan bebas. Apa sih ketakutan itu Bapak Ibu? Ketakutan adalah perasaan gemetar, ngeri untuk menghadapi sesuatu yang terjadi yang dianggap akan mendatangkan bencana. Ketakutan ini merupakan suatu permasalahan yang terbesar dalam hidup kita, Bapak Ibu. Karena ketakutan itu tidak pilih kasih, tidak pandang bulu, dari usia anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua, baik dalam pendidikan, pekerjaan, atau dalam mencari jodoh, apalagi rumah tangga. Dan bila Bapak Ibu mengalami ketakutan datang tiba-tiba, maka perasaan Bapak akan merasa takut dan gemetar. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Gejala dalam ketakutan itu adalah sesak dan nyeri dalam diri kita. Dan jantung kita akan bunyi dar, 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 dar. Dan kepala kita semakin pusing memikirkan ketakutan kita. Dan kadang kita gemetar dan keringat dingin. Apalagi kita sering ke kamar mandi ya Bapak Ibu, bila ketakutan itu tiba-tiba datang. Saya teringat ketika ibu saya dan saudara saya pergi ke mall Bapak Ibu. Awalnya sih enjoy aja ya Bapak Ibu. Ketawa, nyanyi di kendaraan. Tetapi ketika sampai di mall tersebut, ternyata apa? Ibu saya pucat, gemetar, kedinginan, dan nanya sama saya, "Dang, kamar mandi mana?" Lah, kenapa Bu? Aku tanya gitu ya Bapak Ibu. Aku takut tangga jalan dan lift. Dan bapak saya dan ibu saya mengatakan, kalau kamu mau jalan-jalan silakan. Nggak mungkin ya Bapak Ibu, kedua orang tua saya ditinggal begitu aja di lantai dasar. Sehingga saya kompromi dengan saudara saya, akhirnya memutuskan untuk berjalan-jalan di lantai dasar. Inilah ketakutan kita. Ketika kita mempunyai permasalahan, pasti dahsyat banget dalam kehidupan kita. Apalagi saat ini, pasti Bapak Ibu juga mengalami suatu problema dalam kehidupan. Terus, apakah ada penyebab rasa ketakutan itu? Yang pertama adalah takut akan ditolak. Saya mohon kepada salah satu orang untuk membacakan dari 1 Korintus ayat 9. Saya persilakan. Ya, boleh saya? Oke, silakan. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Terima kasih Bu Mary. Ini adalah sahabat saya yang setia. Bapak Ibu sekalian dalam Kristus, di dalam misi pelayanan, di dalam lingkungan ataupun dalam komunitas, kita harus mempunyai sikap dan perbuatan serta tutur dan bahasa yang baik. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita hadir dalam pemilihan, rapat, pengurusan di komunitas ataupun di lingkungan, banyak orang pada diam. Dan juga banyak orang yang menyelamatkan diri. Dikatakan bahwa, apa sih? Nggak ada gunanya di dalam diri aku. Apa sih kepentingannya? Tetapi di dalam 1 Korintus yang tadi Ibu Mary bacakan, Paulus menghidupkan suatu
suatu pelayanan yang sangat istimewa. Dia mempersiapkan diri, berfokus, dan mengandalkan Tuhan. Dan Paulus tidak mau diperbudak oleh hawa nafsu kedagingan karena takut perbuatannya itu menyimpang dari kehendak Tuhan. Dan dia berani untuk menjauhkan dari hawa nafsu harta duniawi. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk pelayanan sebagai WL, singer, seperti saya sebagai pewarta, pasti Bapak Ibu menyiapkan, mengendalikan diri kita dari dalam dan mempersiapkan bahan-bahan yang akan kita bawakan. Dan selama dalam pelayanan, orang yang datang pada saat itu akan mengalami damai sukacita. Apalagi pada malam hari ini, sungguh luar biasa WL-nya. Saya salut jempol oleh Bu Mika dan Bu Wiwi ya kalau nggak salah. Itu suatu perwujudan bahwa kehendak Allah, pelayanan Tuhan diterima oleh Tuhan. Di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita sebagai manusia harus berfokus dan mengendalikan diri seperti Paulus. Ketika dalam suatu pertandingan, maka kita siap sedia. Kita tidak bisa melawan dari luar, tapi melawan dari dalam Bapak, dari hawa nafsu kedagingan kita, mengendalikan diri dari perbudakan iblis. Karena iblis itu tidak diam, selalu mengganggu. Sehingga pelayanan Bapak Ibu berkenan kepada Allah. Yang kedua, takut akan kegagalan. Bapak Ibu sekalian dalam Kristus, di dalam kehidupan manusia pernah mengalami suatu kegagalan. Contohnya, kegagalan di dalam rumah tangga, kegagalan dalam pendidikan, kegagalan dalam pekerjaan, bisnis, dan juga kegagalan dalam pendidikan. Ketika Bapak Ibu mengalami suatu kegagalan, pasti Bapak Ibu marah besar, khawatir, dan bahkan marah kepada Tuhan. Dan juga kita mencari penyebab kenapa sih kegagalan itu ada di dalam diri kita. Kita baca dari Mazmur 145 ayat 14. Ada yang mau nanya? Ada yang mau bacakan? Saya, Mbak. Silakan. Bacaan dari Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Nah, Bapak Ibu sekalian dalam Kristus, ketika kita mengalami suatu kegagalan dalam hidup, pasti Bapak Ibu akan merasakan suatu kegetiran, kegelisahan, dan juga cukup besar dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam diri kita selanjutnya. Sehingga Tuhan datang kepada kita, Tuhan menjamah kita, memberikan sesuatu keistimewaan dalam hidup kita. Sebentar, saya screen-nya ini ada masalah. Nah, ini Bapak Ibu. Di dalam kehidupan itu, kita pernah melihat seseorang yang mengalami kecederaan di dalam hidupnya, yaitu orang yang cacat atau orang yang sakit cedera pada kakinya, yang membutuhkan suatu alat bantu ya Bapak Ibu. Ketika orang itu mendapatkan alat bantu, maka dia bisa berdiri, berjalan, dan bisa berrelasi dengan temannya. Tetapi ketika dia tidak mendapatkan alat bantu tersebut, maka orang itu tidak bisa bergerak dengan bebas. Di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita memerlukan suatu penopang hidup, yaitu
Yesus Kristus sebagai Sang Penyelamat kita, penopang hidup kita. Tuhan akan mengajarkan bagaimana kita bisa bekerja dengan baik dan tidak bekerja dengan baik. Maksudnya yang diperkenakan oleh Tuhan atau tidak berkenan dengan Allah. Sehingga Tuhan menghendaki manusia tidak jatuh dalam dosa. Dosa itu adalah hubungan antara Allah dengan manusia terputus. Sehingga tidak ada relasi dengan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita jatuh dalam dosa. Sehingga anaknya yang tunggal datang untuk menyelamatkan kita. Mengangkat kita dari dosa. Sehingga kita bisa mempunyai Allah itu baik. Sebagai penopang hidup kita. Bapak Ibu, ketika kita mengalami kegagalan hidup kita, pasti kita merasa cemas yang luar biasa. Tapi Tuhan akan mengangkat kita asal kita dekat dengan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan sangat baik kepada kita. Kita lanjut. Nah, takut akan ketidakmampuan. Bapak Ibu sekalian dan Kristus, yang ketiga itu takut akan ketidakmampuan. Setiap manusia mempunyai kelemahan. Kelemahan itu adalah keterbatasan dalam diri kita. Kelemahan itu apa? Sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu yang tidak bisa menolak. Dan juga manusia mempunyai suatu kelemahan karena manusia diciptakanlah tidak sempurna dari sikap, perbuatan, dan tutur, dan juga pikiran-pikiran. Tetapi manusia tidak boleh sombong. Kenapa? Karena manusia masih mempunyai kelemahan. Seperti Bapak, Ibu, dan saya. Pasti punya kelemahan. Tetapi jangan takut Bapak, Ibu. Ketika Bapak, Ibu diberikan satu perutusan, jangan kita hadirkan ketakutan kita, kekhawatiran kita. Tetapi kita mau belajar Bapak, Ibu. Dan membenahkan diri kita. Mengendalikan diri kita. Seperti Paulus tadi yang saya katakan. Dan apa yang terjadi? Dengan kerendahan diri Bapak Ibu, dengan ketulusan Bapak Ibu, Tuhan hadir. Tuhan akan menjamah Bapak Ibu, menghadirkan Roh Kudus, dan kelemahan Bapak Ibu akan diberikan sesuatu talenta-talenta seperti dirham yang hilang. Dengan adanya talenta di dalam diri kita, kita akan bangkit dari rasa ketakutan tersebut. Kelemahan kita bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku. Bapak Ibu sekalian dalam Kristus, kita adalah sebagai bencana tanah liat dan Tuhan adalah penopang hidup kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, pasti bencana-bencana kita akan dibentuk dengan cantik dan luar biasa Bapak Ibu, sehingga ketakutan kelemahan kita akan diatasi. Saya pernah mengalami suatu kelemahan dalam diri saya ketika saya ikut dalam sekolah pewarta. Dalam sekolah pewarta itu luar biasa banget. Seperti sebuah adonan ketika Bapak Ibu bikin sebuah roti ataupun donat, itu adonannya kan dibolak-balik, kita dilempar sana, lempar sini. Sama seperti saya. Apakah aku kuat? Kelemahan aku bisa ditambahkan. Puji nama Tuhan. Saya kuat. Walaupun banyak rintangan-rintangan yang saya hadapi. Dengan ketakutan tersebut, kelemahan, walaupun dalam pewartaan saya masih ada kurang, saya tidak tunjukkan ketakutan saya tidak minder Bapak Ibu. Karena kalau minder itu luar biasa banget. Bukannya tambah maju, ilmu kita malah tambah mundur teratur ya Bapak Ibu. Dan jangan takut, karena ketidakmampuan Bapak Ibu akan digenapi seperti saya. Sehingga saya bisa mengatasi kelemahan saya dengan memberikan kehadiran Roh Kudus menjadi manusia baru. Yang seperti tadi, anggur tercurah. Nah itu, Tuhan memberikan anggur-anggur yang baru kepada Bapak Ibu. Dengan kelemahan anggur-anggur tersebut akan muncul bibit-bibit di dalam diri kita. Sehingga kita akan disirami dengan sesuatu yang berguna di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sehingga dalam kelemahan kita lawan. Dengan semangat kita
tunjukkan bahwa aku mampu, aku siap diutus kemanapun Tuhan kehendaki. Percaya, yakin, karena keyakinan Bapak Ibu akan menghilangkan ketakutan dalam kelemahan dalam diri Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, yang keempat adalah takut akan kesehatan. Pastinya manusia takut akan jatuh sakit. Kenapa Bapak Ibu? Ketika manusia itu jatuh sakit, pasti semangat untuk berrelasi, berhubungan semakin menipis. Kesepian yang ada. Ketika kita sakit Bapak Ibu, maka kita tidak bisa bergerak, malah kita di tempat tidur. Saya mohon untuk membacakan dari Mazmur 30 ayat 3, saya persilakan. Ada yang mau bacakan? Mazmur 30 ayat 3. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian dalam Kristus, dalam bacaan Mazmur 30, Daud pernah mengalami sakit yang cukup berat Bapak Ibu. Tetapi Daud datang kepada Tuhan untuk menyembuhkan dia dan bersyukur Daud dipulihkan. Dalam jatuh sakit, kita tidak tahu kapan kita sakit. Sakit itu datang tidak pandang bulu dari usia kita ataupun dalam keseharian kita. Ketika sakit itu datang, pasti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya pasrah, berserah diri karena adanya sakit di dalam diri kita. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita melihat sakit, mesti kita lemas kan? Nggak berdaya. Seperti nggak punya semangat lagi untuk berjuang dalam penyakit tersebut Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mempunyai sakit, kemanakah Bapak Ibu akan pergi? Apakah ke dukun, ke teman kita, atau dari kekayaan kita? Contohnya Bapak Ibu, ketika kita belum sakit, kita mempunyai sehat, badan yang kuat. Tetapi setelah sakit Bapak Ibu, badan kita akan runtuh, akan lemah. Dan bila kita sakit, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekayaan kita, maka kekayaan itu akan sirna, pupus. Dan kita akan menderita di dalam perekonomian kita. Sehingga Daud meyakinkan pada malam hari ini, mari datang kepada Tuhan, karena Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan adalah benteng, penolong, dan juga penopang hidup kita. Ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan dan berserah diri, seperti yang dialami oleh wanita yang pendarahan 12 tahun. Dan juga seorang perwira datang kepada Yesus untuk menyembuhkan bawahannya. Dengan kepercayaan dan ketulusan ikhlas, dia datang memohon. Apakah yang kita lakukan ketika kita mengalami sakit? Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang. Ketika hati kita gersang Bapak Ibu, mari datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Dan ketika kita pernah misah secara offline, kita akan menerima hosti darah Kristus. Sebelum kita menerima, dikatakan bahwa, ya Tuhan, aku tidak layak menerima. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabda sajalah, maka saya akan sembuh. Ini menandakan bahwa bersabda sajalah, maka akan sembuh. Dan Bapak Ibu datang untuk menerima tubuh dan darah Kristus melalui pastor ataupun prodiakon dan mengatakan bahwa tubuh darah Kristus, Bapak Ibu mengatakan apa? Amin. Itu menandakan kepercayaan iman kita. Kita menandakan bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Ketika kita minum dan darah melalui Roh Kudus, maka Tuhan hadir dalam diri kita. Tuhan akan menampakkan kasih setia kepada
Tuhan, kepada kita. Dan Tuhan merangkul kita dan kita bersungguh dan memberikan penyakit itu kepada Tuhan. Saya teringat kepada teman saya ketika masa COVID-19, di mana hidupnya ketika masa pandemi, Bapak Ibu, banyak perekonomian yang hancur ya Bapak Ibu, termasuk teman saya, dia di PHK secara tidak wajar, sehingga dia juga tidak dapat sesuatu untuk menunjang hari selanjutnya untuk makan. Sehingga apa yang dirasakan? Suaminya jatuh sakit, memikirkan kekhawatiran gelisah. Apalagi kalau kita dengar tentang COVID, semakin tinggi ya Bapak Ibu. Itu lebih khawatir lagi, sehingga dia jatuh. Dan dia telepon kepada saya, Bu Endang, tolong saya, jamah suami saya. Tetapi saya juga takut ya Bapak Ibu, karena masa pandemi. Tapi saya serah kepada Tuhan. Tuhan, aku akan datang kepada teman saya untuk menghibur hamba-Mu yang memerlukan pertolongan. Puji nama Tuhan, saya datang, saya ngomong kepada suaminya, dia menangis. Walaupun kita tidak dekat, tapi jauh. Saya berdoa dan juga mohon pengampunan, karena pengampunan itu merupakan jalan terbesar dalam hidup kita untuk membuka hati kita, sehingga Tuhan hadir. Ketika Bapak Ibu tidak meminta ampun, maka hati Bapak Ibu akan tertutup, karena masih ada hawa nafsu kedagingan yang Bapak Ibu ada di dalam diri Bapak Ibu. Sehingga setelah saya bilang kepada suaminya untuk mohon pengampunan dan berdoa, dan setelah saya mau pulang, saya mengatakan kepada Bapak itu singkat, padat, berdoa, percaya. Ketika Bapak Ibu, ketika Bapak mengalami suatu penyakit yang ia rasakan, katakan, aku percaya, aku akan sembuh. Puji nama Tuhan, berangsur-angsur Bapak Ibu, dia mulai bisa bangkit untuk berdiri sementara waktu. Dulu dia nggak bisa duduk Bapak Ibu, dia tidur. Puji nama Tuhan, dia mulai berjuang melawan penyakitnya. Dan dia mendapatkan rohani yang baru, manusia yang baru dalam rohaninya. Walaupun dia dalam gereja tidak bisa ya Bapak Ibu, tetapi saya bilang pakai online Bapak, karena semua sama. Dengan komuni batin itu Bapak Ibu, mujizat terjadi. Dia benar-benar tangannya bisa bergerak dan bisa mengangkat segelas air. Biasanya nggak bisa Bapak Ibu karena lemas, nggak berdaya. Akhirnya berangsur-angsur dia mengatakan, Bu, aku udah bisa jalan, udah bisa berdiri, udah bisa beraktivitas. Puji nama Tuhan. Dan dia dibangkitkan dari rasa ketakutan, sehingga sakit yang cukup parah Bapak Ibu, yang orang itu seperti boneka, akhirnya dijadikan manusia baru karena dia percaya, karena Yesus yang menyembuhkannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu pada malam hari ini? Apakah Ibu masih takut tentang sakit yang diderita? Mari datang, ayo kemon datang kepada Tuhan. Tuhan akan menjamah Bapak Ibu. Dan selanjutnya, nah, ini takut akan kematian. Setiap manusia pernah merasa ketakutan yang luar biasa, pernah mengalami penderitaan. Dengan adanya berita, pasti Bapak Ibu takut akan kabar kematian. Kematian tidak boleh ditakutkan Bapak Ibu, karena kematian juga akan kita alami. Ketika Bapak Ibu mengalami suatu kematian, entah dari sanak saudara, sahabat kita, bahkan orang tua kita lihat di gambar, yang dirasakan adalah kesedihan, kesepian, kemarahan, dan juga setelah itu apa yang diakibatkan yaitu stres Bapak Ibu. Banyak orang yang kehilangan stres karena diombang-ambingkan dari permasalahan-permasalahannya. Apakah aku kuat untuk mampu hidup kembali? Karena figur sosok untuk mencari nafkah telah pergi selamanya.
Tuhan mengajarkan kepada kita dalam firman bahwa aku datang, aku menyiapkan semua rumah-rumah yang bagus. Dan kelak nanti Bapak Ibu, kita akan bertemu dengan sanak saudara kita dan kita bersatu di dalam kerajaan Allah yang kekal. Kita baca dari sebentar. Nah, Bapak Ibu, saya mohon untuk membacakan Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Saya persilakan. Ya, boleh saya baca? Silakan Ibu. Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Jangan gelisah hatimu, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu sekalian dan Kristus, rumah adalah tempat tinggal kita untuk di dalam kehidupan semasa kita hidup di dunia ini. Sedangkan bangunan adalah sebuah bidang tanah yang berdiri secara kokoh. Contohnya rumah, hotel, ataupun toko. Ketika kita mati, kita tidak bisa membawa apa kecuali sehelai baju yang kita bawa. Ada pepatah mengatakan rumahku adalah istanaku. Di mana walaupun rumah kita di dunia ini sempit, kecil, tetapi kita bisa bersosialisasi dengan sanak saudara kita dan bahkan keluarga kita. Bagaimana ketika kita dipanggil oleh Tuhan? Apakah kita sudah siap pada hari ini ataupun hari-hari yang akan kita lampaukan? Di ayat 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu khawatir akan semuanya. Jangan Bapak Ibu mikir yang neko-neko, karena pikiran itu Bapak Ibu, ketika kita berpikir secara negatif akan menghasilkan negatif ya Bapak Ibu. Dan ketika kita berpikir secara positif akan menghasilkan positif juga. Pikiran-pikiran itu berasal bukan dari Bapak, tapi pikiran itu berasal dari iblis. Karena iblis itu senang menggoda kita. Dengan adanya ketakutan itu Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Tuhan memberikan suatu mujizat. Percayalah. Bapak Ibu, di dalam bacaan yang kemarin harian ya, dari Matius 8 ayat 23 sampai 27, saya bacakan dulu sebentar ya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditembus gelombang, tetapi Yesus tertidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kalian takut? Hai orang yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak percaya, kurang percaya, maka tidak ada mujizat. Karena ketika kita hidup di dunia ini, di dalam Mazmur, kita hidup itu antara 70 sampai 80. Tapi kalau lebih adalah bonus bagi kita. Bagaimana kesempatan kita? Hidup ini adalah kesempatan. Bagaimana kita memberikan kesempatan kita? Bagaimana kita memberikan hati kita kepada Tuhan? Bagaimana kehidupan kita di dunia ini? Tuhan memberikan kita kebebasan, bersosialisasi, dan memberikan dirham-dirham yang hilang untuk ditumbuhkan. Sehingga ketika kita menjadi manusia baru dan bertumbuh menjadi buah-buah, maka buah-buah itu akan dinikmati bagi sesama kita.
Sehingga ketika kita mengalami percaya kepada Tuhan, maka semua akan dihentakkan. Dan ketakutan kita ketika kita mati, Tuhan telah menyiapkan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wah, biasa banget Bapak Ibu. Tuhan telah menyiapkan kita, tinggal kita. Karena kita harus berjaga-jaga. Ketika pencuri itu datang, apakah kita sudah siap? Karena kematian itu seperti kocokan. Ketika kocokan itu ada nama kita, maka kita tidak bisa berdaya lagi. Kita menempuh kematian. Sehingga apa yang kita bawa, kerayaan atau kesuksesan yang kita bawa selama hidup kita, yang kita percaya adalah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah juru selamat kita. Kita lanjutkan. Nah, cara mengatasi ketakutan Bapak Ibu yaitu berseru kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Percayalah akan rencana Tuhan. Tuhan bersama kita saat ini. Bapak Ibu sekalian dalam Kristus, dalam kehidupan ini banyak sekali kekhawatiran dan ketakutan. Sehingga mari bersama-sama belajar. Mari kita sama-sama berjuang dalam hidup ini. Berseru kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Karena dengan adanya andalan Tuhan, kita akan hidup bahagia bersama ketika kita mengalami kematian. Percaya akan rencana Tuhan, karena Tuhan merencanakan kita indah pada waktunya. Dan hidup bersama dengan Kristus menuju kehidupan yang kekal. Kesimpulannya adalah, Bapak Ibu sekalian dalam Kristus, marilah kita sama belajar dan berjuang. Jangan takut dan jangan gelisah. Serahkan semua kekhawatiran, kegetiran Bapak Ibu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang merencanakan kita. Amin. Nanti kita doa ya Bapak Ibu sebentar. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Saya stop screen dulu ya. Sudah mati ya? Oke ya, kita lanjutkan. Tuhan Allah yang berbelas kasih, kami datang kepadamu Tuhan, banyak sekali kekhawatiran dan kegelisahan yang saya hadapi, terutama pada malam hari Tuhan, ini banyak sekali di antara kami mengalami ketakutan, kegelisahan, dan perjuangan untuk tetap hidup. Dan juga ada beberapa orang yang mengalami ketakutan akan kesehatan fisiknya. Bapa, kami yakin dan percaya, hanya Engkau yang berencana, hanya Engkau yang memberikan suatu mujizat di dalam kehidupan kami, sehingga kami mendapatkan sesuatu anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, inilah diri kami serahkan di dalam tangan-Mu. Lakukan yang terbaik, sehingga apa yang menjadi rencana-Mu indah pada waktunya. Kita diam sebentar, kita dengarkan, kita bersaksi bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu adalah segalanya dalam hidup kita. Mari Bapa hidup, kita datang kepada Tuhan. Kita berikan hati kita. Kita berpasrah karena Tuhan ada di samping. Karena Tuhan ada di kanan Bapak Ibu. Serahkan kekhawatiran dan kegelisahan yang Bapak Ibu hadapkan pada malam hari ini. Jangan gelisah,
Katakan, aku percaya. Tuhan hadir pada malam hari ini, berjalan, menelusuri hati Bapak Ibu. Serahkanlah kekhawatirannya kepada Tuhan. Rasakan kehangatan yang Tuhan lakukan kepada kita. Rasakan belahan jiwa Bapak Ibu, kehangatan. Mengapa kamu kurang percaya kepadaku? Serahkanlah kekhawatiran kegelasan padaku. Tuhan memeluk kita. Tuhan menjamah kekhawatiran kita. Tuhan akan memberikan sesuatu talenta-talenta kepada Bapak Ibu. Yakinkanlah, ikut bersama Tuhan adalah tugas kita sebagai murid. Berilah kesempatan ketika Bapak Ibu diberikan suatu kepercayaan, mari maju dan belajar. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Luar biasa firman yang disampaikan oleh Ibu Anastasia Endang Haryati dengan tema Jangan Takut. Sungguh menguatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan sebagai orang percaya, kita harus berseru, mengandalkan, percaya akan rencana Tuhan. Karena Tuhan selalu beserta kita.
jangan selalu terpaku kepada kelemahan kita, tetapi yakin Tuhan menemani langkah hidup kita dan Dia menjadi penopang hidup kita. Terima kasih kepada Ibu Endang. Semoga Ibu Endang diberikan kesehatan, diberkati dalam setiap pelayanannya. Sekarang mari kita mau memberikan persembahan yang terbaik dan benar. Seperti tertulis dalam Mazmur 4 ayat 6 yang berbunyi, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berikan persembahan kasih kita yang terbaik melalui rekening BCA atas nama Meliana Wiryadi.
Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami mau berbagi dalam persembahan kasih. Kiranya persembahan kasih ini dapat berguna bagi pelayanan kami di PD PKK Kalvari yang kami cinta. Terima kasih untuk Bapak, Ibu semua yang telah memberikan persembahan kasih. Kiranya Tuhan senantiasa membantu kita semua untuk tidak takut dalam berbagi dengan sesama. Amin. Silakan Ibu Febi, apakah ada pengumuman? Baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Endang yang telah hadir, bergabung, dan menyampaikan firman Tuhan di dalam PDPKK Kalpari. Semoga Bu Endang selalu sehat, diberkati pelayanannya, keluarganya, dan perjalanan hidupnya. Tuhan memberkati. Sukses buat Bu Endang. Terima kasih juga saya mengucapkan kepada Mbak Wiwi, Mbak Indah yang malam hari ini telah memimpin pujian yang luar biasa. Sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan dan jamahan Tuhan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk tim PDPKK Kalpari, hari Senin tanggal 4 kita akan berkumpul melalui Zoom. Kita akan berdoa bersama tim PD. Dan kita akan jumpa lagi pada tanggal 6, di mana kita akan doa syafaat bersama. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita akan hadir bersama-sama mulai tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 19 Juli. Di mana kita akan bersama-sama mengadakan Misa Novena Bunda Maria yang selalu menolong. Di mana di sini akan diadakan oleh 9 PDPKK Kalpari sedekenat Bekasi. Kami amat sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu untuk bersama-sama mengikuti Misa Novena ini. Supaya kita merasakan begitu besar kasih cinta Bunda Maria, Bunda Yesus yang selalu setia sampai saat ini. Nanti untuk flyer dan share akan segera dikirim. Bapak Ibu silakan untuk hadir setiap hari ya, dari tanggal 11 sampai tanggal 19 jam 19.30. Diharapkan jam 7 sudah bisa masuk untuk ke Zoom karena mungkin takut ada keterbatasan Zoom ya. Kalau yang mungkin kalau ada yang PD-nya hanya masuk 100 partisipan, bagi ibu-ibu yang telat dan tidak masuk Zoom bisa mengikutinya lewat YouTube. Sekali lagi kami mengucapkan juga terima kasih kepada tim multimedia yang selalu siap dan setia melayani, mengikuti berjalannya PDKK Kalpari ini. Dan terima kasih juga untuk semua tim PDPKK Kalpari yang selalu siap juga untuk menyiapkan dan terselenggaranya PDPKK Kalpari secara online. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita tutup, kita akan berfoto bersama. Mari Bapak Ibu kita buka kameranya. Silakan Bapak Ibu buka kameranya dong. Belum semua mungkin Ibu Mariani, nah, Ibu Angel. Mari, ini ada dua ya, ada 2 slide di saya. Kita berikan yang senyum yang termanis buat Tuhan Yesus karena Dia selalu memberkati tiap langkah hidup kita. Dia membuat kita tidak takut dalam menjalani kehidupan kita. Ayo dong beri senyum yang manis. 1, 2, 3. Sebentar lagi, ini ada error sedikit sebentar ya. Beri lagi senyum yang termanis. Oke, slide kedua sebentar.
Silakan beri lagi senyum yang termanis. Ya, terima kasih Bapak Ibu, senyumnya manis-manis semua ya. Tentu Tuhan Yesus senang melihatnya. Oke, terima kasih Mbak Indah. Terima kasih, rupanya ada beberapa dari Santa Clara yang hadir, walaupun telat. Bu Heni, Bu Mahda, dan teman-teman yang lain. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat malam. Terima kasih Bu Febi.